Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu khairan yufaqqihu fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Amma ba'du, yang saya hormati Al-Ustaz Haji Alim Nur MPD, Al-Ustaz Haji Marzuki, para wali santri kelas 6, para wisudawan wisudawati Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nadiyah angkatan ke-9, yang insya Allah kalian semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Tak lupa pula yang saya hormati Raisul Madrasah Al-Mutawassit Bapak Haji Saadi MPD, Raisul Madrasah Al-Ali Al-Ustaz Wendy Saputra, Al-Ustaz Haji Ramdhani MAG, Raisus Salafiyah Ananda Ibnu Hajar Al-Haytami MA. Doakan mudah-mudahan S3-nya cepat selesai tahun ini insyaallah. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menyaksikan anak-anak kita, yaitu untuk diwisuda dan pelepasan secara resmi setelah mereka 6 tahun berjuang menuntut ilmu di pondok ini. Bapak, Umi dan juga asatidz mengucapkan selamat untuk kalian. Mudah-mudahan ilmu kalian bermanfaat dan berkah baik untuk diri kalian, keluarga dan juga masyarakat insyaallah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman ini, kita merujuk segala kehidupan kita sehari-hari kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa perbanyaklah membaca salawat kepada beliau agar kelak di akhirat nanti kita bisa dikumpulkan bersama-sama di surga mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Anak-anakku sekalian, bersyukurlah kalian bahwa pada hari ini kalian bisa naik panggung wisuda. Ibarat kapal yang berlayar di lautan, kalian sudah
sampai di tepi atau di pelabuhan. Ibaratnya orang berjalan, dia sudah mencapai kepada tujuannya. Mari kita lihat anak-anak sekalian, dulu 6 tahun yang lalu, waktu kalian masuk di sini masih lucu, lugu, ya kan? Masya Allah. Berapa teman kalian itu di kelas? Mungkin bisa 50, bisa 40, bisa lebih. Ternyata yang sampai naik ke panggung di wisuda 6 tahun hanya 11 orang saja. Oleh karena itu, kalian ini ibarat mutiara di dasar lautan yang diambil dengan susah payah, dengan perjuangan. Dan mudah-mudahan kalian menjadi mutiara di tengah-tengah keluarga. Amin. Bahkan kalian akan menjadi mutiara dan penerang umat, insya Allah, setelah pulang nanti ke kampung halaman masing-masing. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, seorang orang tua santri kelas 6, memang menuntut ilmu agama itu tidak mudah. Banyak sekali ujian dan rintangannya. Waktu mau daftar saja, ibu bapak masih ingat mungkin 6 tahun yang lalu, waktu mau daftar saja ke pesantren itu sudah dihadapi dengan ujian. Saya pengen anak saya masuk pesantren, mendalami ilmu agama supaya beliau mengerti kewajibannya kepada Allah, supaya anak saya ini mengerti bagaimana akhlaknya kepada orang tua. Saya tidak mengajarkan lagi agama sehingga nanti di akhirat dia bisa menuntun saya sebagai orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bagus enggak kira-kira niatnya? Bagus enggak? Cakep. Tapi di sisi lain ada orang yang mengatakan, Bapak Ibu ngapain? Di zaman sekarang kok anak dimasukkan ke pondok pesantren? Nanti mau makan apa? Nanti mau kerja di mana kalau masuk pesantren? Masya Allah, seakan-akan dia adalah sebagai malaikat pemberi rezeki. Betul apa betul? Ini kalau orang tua tidak kuat, bisa saja berubah. Gagal memasuki pondok pesantren, akhirnya dimasukkanlah ke sekolah biasa. Tapi bagi yang kekeh, yang kukuh, pokoknya tidak. Anak saya harus masuk pondok pesantren, karena di pesantren saat ini adalah lingkungan yang paling aman. Anak saya diawasi 24 jam, baik ibadahnya, baca Qur'annya, belajarnya. Ini adalah satu tujuan yang sangat mulia. Akhirnya masuklah tuh anaknya ke pondok pesantren. Begitu masuk pondok pesantren juga harus menghadapi ujian lagi. Baru 1 minggu orang tuanya datang, anaknya menangis. Betul ya Bu ya? Ada nggak ya begitu? Baru 1 minggu anaknya tinggal di pondok, orang tuanya datang, anaknya yang menangis. Kalau orang tuanya kagak kuat, tidak tabah, bisa saja, nak, sudahlah kalau begitu pulang saja. Ya kan? Dan ternyata itu ada setiap tahun yang seperti itu. Ada yang anaknya tidak menangis, tersenyum, betah di pesantren, orang tuanya yang lebay. Ibunya yang nangis. Wahai anakku, ibu selalu terbayang wajah kamu. Makannya bagaimana, mandinya bagaimana, kesehatannya bagaimana, tidurnya bagaimana. Padahal semuanya sudah diatur di pondok itu semua.
Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya yang lebay tidak tabah, anaknya kalau begitu nak udah pulang saja nak, batal masuk pesantren. Masya Allah. Ada nggak yang begitu? Ada. Buktinya dulu 50 orang mungkin waktu masuk. Setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, giliran libur panjang, libur semesteran, anaknya pulang, 1 minggu 2 minggu di rumah, datang setan menggoda berupa manusia. Minal jinnati wan, karena setan ada yang bermakhluk gaib, ada yang berbentuk gaib, ada yang berbentuk manusia. Datang loh temennya tuh waktu di SD, ya dah, temennya yang waktu di SD sekelas tidak masuk pondok pesantren, datang ke rumah, ngapain mondok? Zaman sekarang kok mondok? Nih kayak gua, sekolah pulang pergi bebas, handphone punya, motor dibeliin. Kalau kurang kuat iman, berhentilah, tidak balik lagi tuh libur panjang. Benar-benar panjang kagak balik-balik lagi pondok. Betul. Wah, banyak catatannya itu. Inilah saudara-saudara sekalian, itu godaannya luar biasa. Akhirnya gagal masuk pondok, baru 1 semester, 2 semester, 1 tahun, pulanglah dia. Sekolahlah pulang pergi. Mau tidak mau karena teman-temannya pakai HP, dibelikanlah HP, betul? HP tidak bisa digunakan tanpa pulsa, tambah lagi biaya pulsa, betul? Temannya pakai motor, minta dibeliin motor, dibelikanlah tuh motor. Motor nggak bisa jalan tanpa bensin, betul? Akhirnya dia ngebut-ngebutan di jalan, nabrak, kakinya patah, motornya rusak. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang sekarang baru saja wisuda, bersyukurlah kepada Allah karena kalian bisa melewati itu semua. Betul apa betul? Godaan luar biasa. Bisa saja kalian berhenti di tempat ini, santri dari pesantren karena tidak betah. Bisa saja dia itu keluar dari pondok ini tidak sampai selesai karena tidak kuat menahan disiplin. Gara-gara melanggar disiplin disuruh push up, dijemur di matahari waktu istirahat, ternyata mentalnya nggak kuat, lapor sama orang tuanya nggak kuat, akhirnya dia keluar dari pesantren. Ada yang begitu. Ada juga yang berhenti dari pondok di tengah jalan karena tidak kuat pelajaran. Dikasih hafalan, kagak hafal-hafal. Ya orang hafal dia tidur. Giliran jajan paling depan. Giliran ngambil nasi, ngambil piring paling depan. Kadang-kadang saya bingung juga, baru keluar dari masjid langsung lari, ambil piring udah berjejer bersusun di samping di sana. Padahal yang bagikan belum ada itu. Masya Allah. Tapi baru giliran belajar paling belakang, giliran ibadah paling belakang, tapi giliran makan dan jajan paling depan. Lah bagaimana? Akhirnya tidak kuatlah dia mengikuti pelajaran karena tidak tabah dan tidak bersungguh-sungguh, rontok di tengah jalan. Tapi kalian alhamdulillah bisa melewati ujian itu semua. Makanya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ya, 40 tahun yang lalu, mungkin lebih. Karena saya masuk pondok pesantren itu tahun 79 akhir. Jadi kalau sekarang udah berapa puluh tahun itu? Saya tamat itu tahun 85. Waktu masuk pertama kali itu ada 200 santri kurang lebih. Tapi yang bisa bertahan sampai 6 tahun melewati ujian dan cobaan selama di pondok kurang lebih hanya 1 kelas, yaitu diperkirakan 50 orang saja dari 200 orang, termasuk 50 orang itu ada saya di dalamnya. Alhamdulillah.
Oleh karena itulah anak-anakku sekalian, bersyukur kalian. Kalian adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak bersyukur anaknya bisa mau masuk pondok pesantren, bahkan sampai 6 tahun di sini. Mudah-mudahan anak bapak dan ibu ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Amin. Mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia diberikan jalan kemudahan untuk mendalami ilmu agama. Oh, jarang itu orang yang mau mendalami ilmu agama. Betul apa betul? Dalam satu kampung, satu RW mungkin ada sekitar 50 orang atau mungkin 100 orang yang tamat SD pada tahun itu. Coba adakan penelitian survei, ada berapa orang yang mau masuk pondok pesantren? Ada berapa kira-kira Ustaz Ramdan itu? 5 orang. Ya, 5 orang katanya. Dari 100 orang paling 5 orang yang masuk pondok pesantren. Belum tentu itu juga. Tapi anak ibu, anak bapak kok mau masuk pondok pesantren di tengah-tengah era globalisasi semacam ini? Beruntunglah, mudah-mudahan anak bapak dan anak ibu termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi ahlul khair. Amin. Akan menjadi orang yang baik insyaallah. Amin. Yang kelak nanti bisa mengangkat derajat orang tua, bukan hanya di dunia tapi juga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bisa menuntun orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena anak itu bisa saja menjadi fitnah, dan bisa saja menuduh orang tuanya, bapak dan ibunya, dan menjebloskan ke api neraka. Tapi bisa saja anak itu menjadi syafaat yang akan menuntun orang tuanya di saat meniti jembatan Shiratal Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua santri pada anak-anakku sekalian, santri kelas 6 yang baru saja diwisuda, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, sekarang kalian sudah diwisuda, sudah dilepas secara resmi, ya tak? Bahkan dibikin panggung yang relatif bagus, didokumentasikan, disaksikan oleh kepala sekolah, para ustadz, para adik-adik kalian semuanya. Tapi ingatlah, jangan merasa puas dengan ilmu yang kalian dapat di pondok ini, apalagi sombong. Karena pondok ini baru hanya memberikan alat saja. Ibaratnya kalau orang memancing baru dikasih kailnya. Apa kail itu? Ya pancing, betul. Kenapa? Pondok ngasih pancing bukan ngasih ikan. Kalau dikasih ikan, masa setelah ikannya habis Anda mau makan apa? Tapi kalau dikasih kailnya, dikasih pancingnya, kalau ikannya habis Anda masih bisa mancing nyari ikan, betul? Ibaratnya kalian ini dikasih pisau, pisaunya masih gogol, pisaunya masih gompal, belum tajam. Maka pisau ini agar bisa digunakan dengan baik, asak kembali supaya tajam. Oleh karena itulah jangan pernah berhenti belajar dan belajar. Setelah desanya ayo terus belajar, tiada henti. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari masih gendongan, dari masih kecil kalian sudah dididik oleh ibu dan bapak kalian. Bahkan sampai kalian masuk pondok pesantren, itu pun tidak cukup. Bahkan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Selama hayat masa di kandung badan, maka wajib kita menuntut ilmu. Semakin kita banyak menuntut ilmu, kita semakin sadar bahwa kita ini masih bodoh. Betul? Betul? Mari teru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i konon katanya anak yatim. Lahirnya di Gaza. Mana Gaza itu? Gaza, Palestina. Lahir di Gaza, kemudian dititip oleh ibunya ketika dia masih anak-anak. Sudah hafal Al-Quran 30 juz,
Padahal usianya masih anak-anak, kira-kira 9 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Luar biasa. Dititip oleh ibunya kepada seorang pedagang, naik onta yang mau berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, bahwa Imam Syafi'i, orang yang sangat rakus tomak dengan ilmu, dia belajar kepada syekh-syekh ulama-ulama besar yang di Mekah. Hampir seluruh syekh-syekh ulama di Mekah itu habis disedot ilmunya. Akhirnya sampai syekhnya mengatakan, "Hai Syafi'i, ilmu saya sudah habis kau berikan. Apa yang aku ketahui kau sudah ketahui. Sekarang kamu pergi ke Madinah, belajar lagi di sana. Ada seorang ulama besar, namanya Imam Malik bin Anas." Bukan Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik sahabat Nabi besar Muhammad, tapi kalau Malik bin Anas adalah gurunya Imam Syafi'i, salah seorang mazhab yang tinggal di Madinah. Imam Syafi'i konon katanya sudah hafal kitab Al-Muwatta, karangan gurunya Imam Syafi'i, tapi dia pengen belajar langsung dengan Imam Syafi'i. Itu pun tidak mudah. Untuk ketemu seorang anak remaja, untuk ketemu ulama besar, seorang syekh Imam Maliki. Akhirnya dia dikasih surat pengantar, rekomendasi dari syekh dari Mekah. Barulah dia bisa ketemu dengan Imam Maliki dan dia bisa berguru dengan Imam Malik itu. Karena Imam Syafi'i sudah hafal ribuan hadis kitab Al-Muwatta, ya, sudah di luar kepala. Akhirnya dia, di saat gurunya Imam Malik uzur, dialah yang menggantikan mengajar. Padahal yang ngaji kepada gurunya itu adalah syekh-syekh yang sudah sangat tua, tapi Imam Syafi'i masih remaja sudah jadi asisten dosen. Kalau zaman sekarang itu, masya Allah. Tapi apa Imam Syafi'i cukup belajar sampai di situ? Dari Gazah dia kemudian ke Mekah, dari Mekah kemudian dia ke Madinah. Tidak cukup. Padahal Imam Syafi'i semuanya sudah diambil. Akhirnya dia berangkat kemana? Ke Irak. Belajarlah dia di sana dengan ulama-ulama besar, muridnya Imam Abu Hanifah. Dia tidak sempat belajar langsung dengan Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah sudah wafat dia pada tahun 150 Hijriah. Sedangkan Imam Syafi'i baru lahir pada tahun yang sama. Jadi bisa ketemu nggak kira-kira? Imam Hanafi atau Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Imam Syafi'i baru lahir. Otomatis tidak bisa belajar langsung kepada Imam Abu Hanifah, tapi beliau bisa ketemu dengan murid-murid besarnya Imam Abu Hanifah seperti Abu Ishaq, Abu Yusuf, Abu Muhammad. Di sini beliau belajar sebanyak-banyaknya ilmu dan itu tidak ada pernah puasnya. Dan kemudian beliau pergi ke Mesir belajar dengan Sayyidina Nafisah, keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di sana menghabiskan umurnya dan mengembangkan ilmunya, membangun mazhabnya yang dinamakan mazhab Imam, dan sampai tersebar ke seluruh dunia. Pengikut Imam Syafi'i sangat banyak, luar biasa, bukan hanya di Mesir, sampai juga di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, seperti Brunei, Malaysia, Singapura, Filipina dan sebagainya. Rata-rata mereka menganut mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, muridnya Imam Syafi'i. Kalian harus mencontoh. Siapa muridnya Imam Syafi'i yang terbesar? Ibnu Hambal, Al-Imam Ahmad Ibnu, yang dinamakan Imam Hambali. Imam Hambali ini ada mengatakan bukan hanya ratusan ribu hadis, bahkan ada yang katakan hampir 1 juta hadis dihafal oleh beliau. Masya Allah. Tapi sekarang Ustadz Marzuki yang belajar hadisnya cuma 2-3 biji, itu pun belajarnya dengan Syekh Muhammad YouTube dengan Syekh Muhammad Google, sudah berani mengkafirkan, membid'ahkan ustadz-ustadz yang ada di kampung. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal, beliau belajar dan menghafal ribuan, ratusan, bahkan 1 juta hadis sampai umur 40 tahun baru menikah. 40 tahun baru menikah karena saking asiknya menuntut ilmu. Lah ini belajar di di pesantren baru kelas 3 udah berhenti, cemen.
Baru keluar dari pesantren 6 tahun kemudian udah berhenti, nggak mau belajar. Padahal belajar tidak harus di universitas, betul? Kalau kalian bisa belajar di universitas, alhamdulillah. Masuk perguruan tinggi, masuk UIN, masuk mana saja silakan. Kalau memang itu ada kesempatan, kenapa tidak? Karena sekarang sarjana S1 sangat penting. Ngajar SD saja harus S1, ngajar TK saja harus S1, betul nggak? Jadi kepala sekolah harus S1. Kalau perlu S2, S3, betul nggak? Pak Kiai S berapa? Saya S1, karena S1 aja udah pilek saya mah. Alhamdulillah, itu pun sambil nanam bayam, nanam kangkung, nyiram sambil kuliah. Tapi alhamdulillah masih selesai S1-nya. Alhamdulillah. Lah kalian macul kagak, nyiram kagak. Emang gak ada kebunnya, gak ada sawahnya, betul nggak? Tinggal belajar, fasilitas lengkap, laptop disiapkan, handphone disiapkan, motor disiapkan, masih kagak sukses. Terlalu, kata Bang Haji Romai Rama. Kenapa melotot? Marah? Apa serius? Yang bisa kuliah, ayo kuliah. Kalau perlu sampai ke Al-Azhar, betul nggak? Kalau perlu sampai ke Maroko, keluar negeri. Lihat Imam Syafi'i, berapa negara dia jelajah itu. Lihat Ibnu Hambal, sampai terlambat nikah gara-gara asik belajar. Bahkan ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah, ada yang mengatakan Imam An-Nawawi, sampai mati tidak sempat nikah karena saking sibuknya belajar. Itu termasuk uzur yang dibolehkan oleh agama. Boleh tidak menikah karena asiknya belajar, karena itu tidak hina. Tapi jangan udah kalau begitu gua nggak menikah dah seumur hidup, jangan. Ada sebuah hadis, ya, sejelek-jeleknya jenazah, yang jenazah mati tidak menikah, nggak ada yang nangisin, nggak ada yang doain, betul nggak? Nggak punya bini sampai nangisin, nggak punya anak sampai nangisin, siapa yang urus, siapa yang doakan, betul nggak? Nah, maksud saya bukan seperti itu. Paham dong? Paham dong? Karena faktor sesuatu, karena faktor ekonomi dan sebagainya, saya tidak bisa kuliah Pak Kiai, saya tidak bisa kuliah Gus Ibnu, saya tidak bisa kuliah kepala sekolah. Ya, bisa belajar di informal, bisa belajar masuk pesantren lagi, betul? Masuk Ma'had Ali, perdalam ilmu agama. Jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah jadi ustadz gagal laku. Betul? Singkong setengah matang, saudara-saudara, dimakan tidak enak, kentut, bau. Betul? Tapi kalau singkong itu sampai matang, apalagi pakai kelapa, Masya Allah, enak. Betul nggak? Ustadz kalau setengah ilmunya, bodoh kagak, pinter kagak, disuruh maju tidak mau, orang maju disandungin. Betul nggak Ustadz Marzuki? Giliran orang tampil dia kritik, giliran dia disuruh maju nggak bisa. Janganlah jadi ustadz malang tanggung. Itulah kenapa saya katakan anak kelas 3 wajib meneruskan ke kelas 4. Karena pematangan ilmu pondok itu nanti di SMA kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Mana anak kelas 3? Ada 2 orang tuh yang kesambet setan itu. Ya. Anak nggak malu itu ya, sama ulama-ulama terdahulu itu. Puluhan tahun mereka menuntut ilmu, tidak bisa masuk perguruan tinggi. Ayo belajar dengan kiai ustadz yang ada di kampung. Insya Allah kalau anda sudah pinter, jangan bingung. Jangan bingung mau apa. Nanti Allah yang mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Mau lihat noh di pintu gerbang. Siapa yang bisa melupakan Imam Syafi'i? Tidak ada. 200 tahun meninggal dunia, kitabnya masih dibaca, di mana-mana selalu disebut namanya, kebaikannya. Kenapa? Itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa melupakan mazhab 4? Siapa yang bisa melupakan Imam Al-Ghazali? Gak ada, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Dan sampai saat ini saya tidak mendengar ustadz kiai bangkrut ekonominya, tidak ada. Asalkan dia yakin dan istiqomah mau mengamalkan ilmunya. Betul apa betul? Dan tidak ada lagi pensiunnya. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Saya tidak melarang kalian jadi pegawai negeri. Silakan. Tapi jadi pegawai negeri yang santri. Bukan tukang korupsi. Tapi saya lebih senang kalau kalian itu mengamalkan ilmu kalian di tengah-tengah masyarakat.
Karena kalau kalian sudah menuntut ilmu 6 tahun di sini, kemudian ilmunya disembunyikan, tidak diajarkan, kalian berdosa, nanti akan dililit oleh ilmu kalian yang dirubah menjadi tambang dari api neraka. Ya, man su'ila an ilmin pakatamahu uljima bil jamin minan. Barang siapa yang ditanya ilmunya disembunyikan. Tidak diajarkan, gengsi ngajar TK, gengsi ngajar TPA. Padahal saya dulu tuh ngajar TK dulu, ngajar TPA itu anak-anak SD itu. Awalnya begitu. Ngajar anak-anak remaja, nggak langsung seperti ini. Kenapa gengsi? Malah saya sangat bersyukur dengan ustadz-ustadz yang mau ngajar anak-anak model begitu. Sehingga nanti dia masuk pesantren sudah bisa baca Al-Quran. Kan meringankan tugas saya juga sebagai pengasuh pondok. Betul nggak betul? Jangan gengsi. Ya, ayo amalkan ilmu kalian. Berdosa kalian kalau ilmu disimpan itu. Tamat dari pondok jadi kuli Cina, tamat dari pondok jadi kuli Jepang. Ilmunya nggak dikembangkan. Silakan Anda, kegiatan Anda apa saja asal halal. Tapi kalau malam amalkan, ajarkan itu anak-anak remaja, ajarkan anak-anak ilmu agama. Insya Allah nanti Allah yang kasih jalan itu. Allah yang akan kasih jalan membuka kalian, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Kan saya juga nggak pernah tahu kalian. Apa kalian ini jadi ustadz semua? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ustazah semua, wallahu bishawab, betul nggak? Tergantung keyakinan dan nawaitu kalian di saat masuk pondok. Karena saya, teman saya itu, saya waktu masuk pondok itu ada berapa orang. Tapi yang punya pondok pesantren cuma hanya 2 orang lah kira-kira. Yang lain tapi rata-rata punya majelis, ngajar di berbagai tempat pondok pesantren. Alhamdulillah, jarang yang nganggur asal dia yakin dan istiqomah mau mengamalkan ilmu. Dan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Copet saja rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Betul nggak? Preman saja rezekinya sudah ada. Walaupun pertanggungjawabannya nanti di akhirat masing-masing tidak ada. Semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu. Asalkan kita mau usaha. Kenapa kalian kata saya mau jadi apa? Nggak usah, nggak penting. Tuntut saja ilmu kalian yang banyak. Insya Allah nanti Allah akan bukakan jalan. Ya, kemana yang baik bagi kalian itu, insya Allah. Jadi sekalian sekarang sudah berjuang 6 tahun, bagaimana payahnya menuntut ilmu. Ingat Imam Syafi'i berkata, wa man lam yazuk zulat ta'allumi atau subbat ta'allumi sa'atan tajarra ajulajalitul hayati. Barang siapa yang tidak pernah merasakan betapa susahnya menuntut ilmu, betapa payahnya menuntut ilmu, betapa beratnya menuntut ilmu, perlu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, macam-macam, bertahun-tahun. Dari TK masuk SD, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA perguruan tinggi, berapa tahun yang harus dihabiskan? Melelahkan. Barang siapa yang belum merasakan itu semua walaupun sesaat, kata Imam Syafi'i, tajarru ajulal jalitul hayat. Dia akan merasakan betapa pahitnya jadi orang bodoh. Dia nanti akan merasakan di hari tuanya betapa susahnya jadi orang bodoh, betapa hinanya jadi orang bodoh. Ada dianggap tidak ada, tidak ada tidak mengganjilkan. Masya Allah. Nauzubillah min. Ayo terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ya. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang hidupnya paling bermanfaat buat orang lain. Kalian setelah keluar dari sini harus membawa manfaat, harus menebarkan kebaikan, keberkahan buat keluarga. Jangan malah merepotkan, menjadi beban keluarga. Anda harus menjadi peringan di dalam keluarga. Anda harus menjadi penerang di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Khairun nas anfa'uhum. Sebagus-bagusnya manusia yang hidupnya bermanfaat bagi manusia lain. Anda punya tenaga, gunakan tenaganya supaya bermanfaat buat orang lain. Anda punya ilmu, gunakan ilmunya supaya bermanfaat buat orang, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Makmurkan masjid, musola, masjid salim yang ada di kampung kalian. Ya, paham Tom? Wala takun kalan alan nas, dan jangan jadi beban manusia. Itu dibenci sama Nabi itu. Hidup cuman merepotkan orang lain, menjadi beban keluarga, menjadi beban masyarakat. Dan Bapak berharap kalian setelah pulang nanti meringankan beban orang tua.
memimankan masyarakat. Paling tidak Anda adalah berperilaku baik, akhlakul karimah. Ada menjadi suri toladan yang terbaik sehingga orang tua senang, masyarakat senang. Oh, ternyata ini ya alumni Darul Amanah Ahmadiyah alias Dan. Akhlaknya bagus, rajin ke masjid, rajin ke musola. Masya Allah, luar biasa. Senang saya rasanya. Kalian sudah pada pulang dari pesantren. Ayo bantu saya, kata pengurus masjid musola. Insya Allah. Oleh karena itu, jadilah santri yang komitmen. Jadilah santri ikan hidup. Lihat ikan hidup. Ngerti ikan hidup? Ikan hidup berapa tahun dia tinggal di lautan. Bahkan lautan yang paling dalam di samudra yang kadar garamnya sangat tinggi, tapi nggak pernah asin. Dan janganlah jadi ikan asin, ikan mati. Karena ikan mati kalau diasinkan menjadi asin, dikasih cuka dia menjadi kecut. Kenapa? Ikan mati. Kalian jadilah ikan hidup. Dimanapun kalian berada, tetap kalian santri. Akhlaknya santri, ibadahnya santri, betul? Cara berpakaiannya santri, cara bergaulnya santri, cara berpikirnya santri. Tidak berubah. Itu namanya santri yang komitmen, santri ikan hidup ya. Inilah anak-anakku sekalian. Terakhir, jangan lupa dengan pondok kalian. Jangan lupa dengan guru-guru kalian. Saya ini termasuk pengasuh yang sangat terbuka. Kalau nggak datang ke pondok suka saya tanyain, mana si Fulan, kok nggak datang-datang ya ke pondok? Tanya tuh yang lain, Gusim itu tanya tuh. Gusim. Itu kalau datang lebaran geroyok-geroyok, apa geroyok itu? Datang tuh alumni sini senang. Karena sayanya senang. Uminya senang melayani gitu. Malah saya absen satu-satu. Kamu sekarang di mana? Saya kuliahnya di mana? Sudah semester berapa? Santri ditanya begitu, girang nggak kira-kira? Girang nggak? Ini mas santri datang, kamu siapa? Kamu siapa? Muridmu Kiai, kan begitu kan ya? Iya. Saya absen, kamu di mana? Saya kerja. Kerja di mana? Bagaimana kerjaannya? Tapi jangan lupa dikerjakan. Jadi contoh, kamu santri. Saya absen satu-satu. Makanya alhamdulillah rata-rata alumni senang datang kamu. Alhamdulillah. Jangan putuskan tali silaturahmi. Satu, dengan apa caranya supaya tidak putus? Satu, jangan lupa berhenti mendoakan pondok walaupun sudah tinggal di pondok, betul? Bagaimana cara mendoakan pondok? Sudah diajarkan. Doakan pengasuh, doakan para asatidz supaya ruhnya ini nyambung antara ruh kalian dengan ruh pondok. Yang kedua, jangan malu-malu datang silaturahim ke pondok ini jika ada acara. Kami terbuka menerima. Bergabung, hidupkan itu organisasi alumni. Apa itu? Ikada ya? Hidupkan itu ikada. Insya jadilah kalian brosur hidup, bawa Darul Amanah dengan baik di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka juga tertarik hingga mau menitipkan anaknya di pondok ini. Selamat ya yang baru diwisuda. Ya mudah-mudahan ilmu kalian bermanfaat dan berkah insyaallah. Dan sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih kalian bisa menuntaskan 6 tahun di sini. Bapak dan para dewan guru, Umi melepas kalian dengan tulus dan ikhlas. Begitu juga kepada para wali santri. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Ya, atas kerjasamanya sehingga karena tanpa kerjasama antara pengasuh dengan orang tua sulit anak-anak ini bisa disiplin di pondok. Mudah-mudahan jasa baik bapak-bapak dan ibu sekalian menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Pak, anak yang soleh dan soleh harta yang paling mahal di dunia ini, insya Allah. Dan sudah saya titip, jangan pernah lupa mendoakan orang tua. Kalau pengen berkah, jangan lupa mendoakan orang. Bapak jangan takut, ya, jangan takut. Karena ini sudah digembleng setiap hari. Tidak boleh melupakan mendoakan orang. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma minimal 3 kali setiap habis sholat. Ya, jangan dilupakan ya. Insya. Ya, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kalian semuanya ilmunya berkah dan bermanfaat insyaallah. Dan orang tua kalian diberikan rezeki yang luas, yang halal sehingga bisa membiayai kalian untuk belajar kepada tingkat yang lebih tinggi insyaallah. Dan guru-guru kalian ini semua mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan-kebaikannya insyaallah. Dan doakan juga saya selaku pengasuh
supaya bisa istiqomah ya memimpin, mengasuh kalian dan juga membawa pondok ini dalam kebaikan yang bermanfaat bagi umat agama nusa dan bangsa. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.